Ya pemirsa, polisi pastikan mayat terbakar korban mutilasi di Semarang ini identik sebagai Paulus Iwan Budi Prasetyo. Ya, ASN yang hilang sehari sebelum memberikan kesaksian dalam kasus korupsi. Polisi masih mencari bagian-bagian tubuh korban mutilasi di kawasan Marina, Semarang, Jawa Tengah. Hasilnya, polisi kembali mendapati sejumlah bagian tubuh manusia dengan kondisi tinggal tulang belulang. Berbekal temuan-temuan ini, polisi memeriksa DNA korban. Hasilnya, korban mutilasi identik dengan Iwan Budi Prasetyo. Identitas terungkap usai Puslap-4 Mabes Polri mencocokkan 5 sampel DNA korban dengan ketiga anaknya. Dengan terungkapnya identitas mayat korban mutilasi ini, tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Mapol Restabes Semarang memeriksa 14 orang termasuk keluarga dan rekan kerja korban di Bapenda Kota Semarang. Informasi dari Kapuslapor Semarang bahwa sampel ayah biologis dan sampel dari anak-anak yang sudah kita ambil hasilnya adalah identik. Jadi dapat kita pastikan bahwa mayat yang ditemukan di Marina tersebut adalah saudara Iwan Budi. Sebelumnya ditemukan mayat terbakar dan termutilasi di kawasan Marina, Semarang. Dari temuan awal, polisi menduga korban sebagai Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN Bapenda Kota Semarang yang hilang sejak 24 Agustus lalu. Sehari sebelum hilang, korban seharusnya menjadi saksi dalam kasus korupsi pengalihan aset. Polisi hingga kini masih kesulitan mengungkap kasus pembunuhan ini karena minimnya bukti. Ya pemirsa, video pemukulan oknum anggota polisi terhadap anggota TNI di depan Taman Makam Pahlawan Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi viral di media sosial. Ya pemirsa, ini oknum polisi berpangkat Bribka tersebut pemirsa kini menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel. Nama itu. Oh ini orangnya. Tidak. Seorang anggota TNI di Palembang, Sumatera Selatan dipukul oknum polisi. Video pemukulan tersebut viral di media sosial. Dari rekaman CCTV yang beredar di media sosial, Prada IT, anggota POM 2 Sriwijaya TNI Angkatan Darat sedang membantu mengatur lalu lintas dan membantu anak sekolah untuk menyeberang jalan di depan Makam Pahlawan Jalan Jenderal Sudirman. Tiba-tiba satu orang pengendara motor berhenti di depan Prada IT dan memukul. Akibat kejadian tersebut, oknum polisi anggota Polda Sumatera Selatan berpangkat Bribka berinisial S ditangkap untuk dimintai keterangan. Kita sayangkan atas kejadian tersebut. Jadi kita juga dari pihak kepolisian mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang kedua, terkait hal tersebut, kita dari Polda akan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan adanya unsur pidana yang kita proses sesuai aturan yang berlaku, baik itu disiplin maupun pidana umumnya. Untuk motif sendiri Pak Kabit? Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Krim Polda Sumsel dan oleh Propam Polda Sumsel. Bribka S kini masih menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lain. Polri telah menerima memori banding dari mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Ya pemirsa, ini sidang banding tersangka dari pembunuhan Brigadir Joshua ini pemirsa rencananya akan digelar pada pekan depan dengan dipimpin langsung oleh Jenderal Bintang 3 Polri. Komisi Kode Etik Banding Polri segera menggelar sidang memori banding mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Ferdi Sambo yang sebelumnya mengajukan banding terkait hasil putusan sidang kode etik Polri yang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan telah disahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan saat ini pihaknya baru menerima memori banding Ferdi Sambo dari sejumlah perwira yang mengajukan banding atas pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam sidang tersebut, Komisi Banding Polri yang nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 akan memutuskan apakah permintaan banding Ferdi Sambo ditolak ataupun diterima. Ya, untuk informasi yang saya dapat dari Pak Ketua Tim Sus Pak Irwasum bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh Tim Sus ya untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang disampaikan oleh Irjen FS.
Sebelumnya, Ferdi Sambo terbukti bersalah dari hasil sidang kode etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus lalu. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Ferdi Sambo, diantaranya sanksi etik perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi penempatan khusus di Rutan Makobrimob Polri, serta sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PDDH. Dari Jakarta, Nadia Valery, Yulisa Febiola, iNews melaporkan. Keterangan sejumlah tersangka pembunuhan Brigadir Joshua mulai berputar arah dan mengaku tidak mencurigai adanya kekerasan seksual yang menimpa Putri Chandrawati. Nah, pemirsa, namun Komnas HAM dan Komnas Perempuan pemirsa tetap meminta tim Sus Polri mengusut dugaan kekerasan seksual di Magelang. Keterangan salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka Riki Rizal, mulai berputar arah. Mantan ajudan Ferdi Sambo ini mengaku tidak mencurigai adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Bribka Riki, saat di Magelang, ia hanya melihat Kuat Ma'ruf sempat menghardik Brigadir Joshua dan melarang Joshua naik ke lantai 2. Kemudian Brigadir Joshua berbicara empat mata bersama Putri di kamar secara tertutup, namun tak ada pengakuan mengenai pelecehan atau kekerasan seksual. Ya misalnya cerita apa ya, cerita di Magelang, kejadian apa yang Magelang yang dia ketahui. Nah, dia kalau dipertanyakan masalah pelecehan, dia tidak melihat dan tidak mengetahui, tidak ada orang yang menyampaikan. Baik oleh Kuat, misalnya Joshua mau naik melihat ibu, sementara ibu dalam kondisi menangis di atas menurut Susi, dan si Joshua ditegur, kenapa kok turun naik? Terus menghindar. Jadi kan menimbulkan kecurigaan oleh apa pertengkaran apa antara Joshua dengan ibu, atau dibalik itu kita nggak tahu. Sebelumnya, Barada Eliezer sudah resmi menjadi justice kolaborator dan mengaku memberikan keterangan jujur untuk membantu polisi mengungkap kasus ini. Namun hingga kini Komnas HAM dan Komnas Perempuan masih meyakini adanya dugaan kekerasan seksual yang menimpa Putri Chandrawati. Hal ini berdasarkan keterangan Putri, sejumlah saksi dan psikolog. Komnas HAM dan Komnas Perempuan meminta tim Sus Polri mengusut dugaan kekerasan seksual yang disebut-sebut menjadi motif pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara itu, sejak pertengahan Agustus lalu, tim Sus Polri menekankan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Polisi menghentikan pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Chandrawati. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, polisi terus menyelidiki identitas dan sepak terjang peretas Bjorka. Nah, ini pemirsa, akibatnya ini seorang pemuda di Cirebon, Jawa Barat pemirsa dituduh sebagai Bjorka. Sementara di Madiun seorang pemuda diamankan karena diduga mengetahui aktivitas Bjorka ini. Di Cirebon, Jawa Barat, seorang remaja bernama Said Fikriansyah disebut-sebut sebagai identitas asli Bjorka, hacker yang baru-baru ini membobol berbagai situs milik pemerintah. Bukan tanpa sebab, Said Fikriansyah dituduh sebagai Bjorka oleh akun Instagram @voltcyber_v2. Namun Said membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia bukan seorang hacker. Jadi intinya buat kalian semua yang nuduh saya tentang Bjorka itu, saya intinya bukan Bjorka. Karena saya sendiri aktivitasnya itu ngedit, bukan tentang hacker-hackeran. Dan saya nggak pernah tuh yang namanya bisa ngehack. Terima kasih. Tak hanya di Cirebon, anggota Polres Madiun dan tim Cyber Mabes Polri juga mengamankan seorang pemuda yang diduga hacker. Ia diamankan ke Polsek Dagangan Kabupaten Madiun dan menjalani pemeriksaan intensif oleh tim Cyber Mabes Polri. MAH diperiksa karena diduga mengetahui informasi tentang peretasan data dan berprofesi sebagai hacker. Tentunya apa yang dilakukan nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim Sus, ya. Yang di Madiun sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan, ya, gitu. Semuanya masih bekerja semuanya nih tim Sus ini. Yang bersangkutan itu diduga peretas ya Pak ya? Belum disimpulkan seperti itu karena masih didalami oleh tim Sus.
Tim khusus bentukan pemerintah hingga kini masih mendalami keterlibatan orang-orang yang diduga mengetahui identitas dan aktivitas peretasan yang dilakukan oleh Bjorka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penangkapan MAH yang diduga merupakan hacker dengan nama Bjorka oleh tim Cyber Mabes Polri, suasana rumah di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ini terlihat sepi. Nah nih, sementara pemirsa orang tuanya mengaku kaget dan berharap anaknya segera pulang. Jualan es di Pitu itu ya? Iya. Itu sudah berapa lama Bu jualan di situ? 2 tahun. 2 tahun Bu. Bu selama ini Mas Agung pernah keluar kota kerja di mana atau di? Enggak. Selalu langsung di rumah ini aja ya? Mana-mana. Sekali masuk kerja di situ ya di situ. Bu di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa? Ya cuma ini punya HP. Makan sehari-hari aja repot. Hanya ya cepat pulang, urusannya cepat selesai, kelar. Bisa ngumpul keluarga. Di tengah kabar penangkapan pemuda yang diduga Bjorka, sang hacker justru kembali muncul di jagat maya. Ya pemirsa, dalam unggahannya pemirsa, Bjorka menyebut penangkapan itu sebagai kesalahan. Ya, Bjorka bahkan menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengetahui identitasnya. Gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim bahwa BIN dan Polri sudah mengidentifikasi sosok peretas yang mengatasnamakan dirinya Bjorka. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah pemerintah membentuk tim khusus untuk menghadapi serangan Bjorka yang membocorkan dokumen milik pemerintah hingga data pribadi pejabat negara. Upaya perburuan Bjorka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker. Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah media nasional, Bjorka menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengantongi identitasnya. Klaim pemerintah disebutnya sebagai omong kosong. Lebih lanjut dalam unggahannya di situs Bridge, Bjorka juga mengolok-olok penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Dalam unggahan lainnya, Bjorka mengaku mendapat informasi tentang status Johnny G. Plate yang akan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Bjorka mengklaim informasi itu ia peroleh dari teman yang bekerja di istana. Di akhir unggahannya, Bjorka berkomentar soal Jokowi yang membentuk tim khusus untuk memburunya. Bjorka mengatakan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubunginya jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini. Sebelumnya dalam konferensi persnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim data yang dibocorkan Bjorka bukan data rahasia. Mahfud bahkan menyebut Bjorka tidak sungguhan punya keahlian meretas data. Ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh. Untuk itu Mahfud meminta masyarakat tetap tenang menghadapi isu kebocoran data oleh peretas Bjorka. Menko Polhukam juga menyatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menangkal serangan siber, di antaranya membentuk Satgas dan mendorong pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya pemirsa, teror begal oleh sejumlah kelompok geng motor kembali marak terjadi di sejumlah wilayah. Ya, informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.